cukup berbisik, Eli bebaskan aku, Eli segera matikan aku. Ngapain dia teriak? Toh ada di dirinya gitu kok. juga, nggak gitu juga. Nggak Berarti juga. kalian melawan, Nih, sebentar, tunggu, sebentar. kalian melawan Quran surat Enggak, Ali saya kasih Imran sampel. Saya kasih 46. sampel. Kalian melawan itu. Allah Enggak. berkata, kalian harus beriman kepada Injil. Enggak. Itu perkataan di Injil. Bahwasanya Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan Saya 14. saya Kalian beriman itu kepada melawan Injil. Allah. Kalau nggak percaya Kami- kalian kepada Injil. Loh, kami beriman bahwasannya Mana bukunya? Mana Yesus. Injilnya? Mana Injilnya? Sebentar. Kami ini beriman sama Injil. Kami ini beriman Mana dia Injilnya? Ada kalian baca Injilnya? Ada. Sebentar. Ada itu sebentar. baca Injil. Ada itu Sebentar. baca Injil. Pernah Ah, membaca Injil saya setelah bukan Islam? Ito. Nama saya Ya, Muhammad. aku mau Lu- tanya itu. Aku mau menanya apa perkataan Allah. Allah membenarkan Injil. Pernahkah kau Oh. baca Injil itu? Dicari, Allah mengatakan Injil itu benar. Pernah kau baca Injil selama kau Siapa? di dalam Islam? Siapa yang mengatakan? Allah di dalam Quran surat Al-Maidah 46. Allah itu Iya dong. Allah, lu mas bisa aja Allah, tapi Lihat baca Allah- baca. Quran surat Ali Imran 46. Allah itu membenarkan Injil. Mana Injil? Pernah kau baca Injil selama kau di dalam Islam? Izin ya dulu Ah, kapal biar, kok oleng. biar. Izin kok bentar kok. Saya izin dulu ya, ini kapalnya oleng. Teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layar ya biar kuat komalnya. Dan begini Bu Darni ngomongnya gantian satu-satu biar enak kita ngomongnya ya. Dan Pak Kris dari tadi ingin ngomong. Saya sapa dulu ini Kris. Selamat malam Kris. Halo, selamat malam. Anda dari Protestan Pak? Saya Kristen, Pak Tahta tahu itu Kristen. Oh siap, berarti Anda mencari Ustadz Tahta ya. Sebentar, lanjutin dulu kok Muhammad Lo sama Bu Darni. Nanti setelah ini Ustadz Tahta. Silahkan kok. Biar ada edukasi kok. Fadol kok. Bu Darni, demi Allah Bu Darni, saya beriman kepada Yesus sebagai Al-Masih. Dan itu wajib saya imani. Demi Allah saya beriman kepada itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ardi. Terus yang kedua Bu Darni, saya punya 2 Injil. Pertama Injil terbitan tahun 80, kedua Injil terbitan tahun 90-an. Karena kenapa? Tahun 94 saya sudah nggak ke gereja. Izin kok, itu bukan Injil kok, itu Bible kok. Ya nggak apa-apa. Mohon izin. Ya, Ya Bible, jangan. Bible. Bible. Oke. Jangan menggunakan kata Injil nanti keenaan mereka. Koreksi izin ya kok. Lanjut. Oke. Afwan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa mengerti. Jadi gini. Saya mempunyai Bible terbitan tahun 80-an dengan tahun 90-an. Karena tahun 94 saya terakhir ke gereja. Kalau tadi dibilang ibu saya tidak pernah baca Injil, itu fitnah. Nah, karena ibu pun nggak tahu saya, sudah ibu punya konklusi. Itu namanya fitnah. Dan itu artinya berbicara tanpa adanya data dan informasi yang lengkap. Begitu Markona? Nah, Bu, kalau kami ini beriman kepada Injil, bukan kepada Bible. Kenapa? Karena Injil dengan Bible beda. Kami ini beriman kepada Yesus. Tapi Yesus sama dengan Isa, bukan yang disalib. Sebab menurut kami yang disalib adalah Yudas Iskariot. Oke, 2 poin. Saya kasih tahu Ibu. Sekarang Bu, saya kalau disuruh beriman kepada Bible, saya cuma mau nanya. Siapa penulis Bible pertama kali? Tolong silakan dijawab singkat. Singkat, penulis Bible pertama kali siapa? Bu Darni sayang. Nanti aku sekalian gantian, jangan tiktokan dulu, kamu dulu selesaikan baru aku. Iya aku tanya biar dijawab sekali. Nah, kan tadi Bu Aja, Darni aku nanti giliranku nanti aku jawab. Teruskan aja dulu. terus gimana aku mau tanya kau tak jawab? Udah selesai, aku dulu ngomong ya. Udah Bukan, aku jawab singkat nih Bu Darni. Kita Gak boleh seperti itu, ganti-gantian, gak boleh tanya-tanya jawab bisa. bising nanti berantem. Aku Oh, kan nggak bisa gitu. Udah, aku ya sekarang ya. Udah selesai Siapa kamu yang ya. nulis Nah, jangan ngawur. tadi kamu bilang kami beriman kepada Injil.
Nah, sekarang aku mau tanya, kalau kalian beriman kepada Injil, tunjukkan Injil yang kalian baca itu. Sementara di dalam Quran surat apa itu? Buka, Bu, buka, buka. Bentar, bentar. Kemute dulu. Kemute. Kemute bener nih. Kemute oi. Bah, Bu, Ya, eh, tunggu. Nah, tadi terus ada lagi tadi Ito bilang, kami tidak percaya kepada penyaliban Isa. Enggak. Isa itu diserupakan. Di Quran surat An-Nisa 157. Dan perkataan mereka, kami telah membunuh Isa. Kata Allah, mereka tidak membunuh, tapi diserupakan. Saya mau tanya, coba jawab, diserupakan dengan siapa namanya? Di mana Yudas ayatnya Iskariot. di dalam Al-Quran? Nah, Yudas sekarang, Iskariot. mana ayatnya? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, kalian penipu, pendusta. Mana? Mau apain? Kalian penipu? sudah melawan Allah. Allah sudah mengatakan kalian harus beriman kepada Injil. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46 dikatakan, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Berarti Saya bacakan, Bu. Allah membenarkan Injil yang kami pegang ini. Nah, kalau kalian mengatakan Injil yang kami pegang ini palsu, tunjukkan mana yang aslinya, dan tunjukkan siapa nama yang diserupakan itu, mana dalilnya dan datanya. Dan kemudian terakhir, Quran surat Ali Imran 55 dikatakan pengikut Injil akan ditinggikan kelak sampai akhir zaman. Baca oke, dong. Kokoku Baca. izin ya, Kokoku ini Oke. ditanggapi dulu sama Ustadz Tahta ya, Kokoku ya, bentar ya. silakan Ustaz Tata. Siap, lanjut, Fadol Tad. Iya, jadi kalau kita pakai Al-Maidah 46 gitu tuh harus dibaca 44. Jadi ketika Allah mengutus Musa, maka hukumi mereka melalui Musa. Sampai kapan ini? Sampai Al-Maidah 46, sampai Allah mengutus Isa. Maka waliyahkum ahlal Injil bima anzalallah. Maka hukumi apa-apa tentang Israel pakai Isa. Sampai kapan ajaran Isa ini berlaku? Sampai Al-Maidah 48, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka semua hukum-hukum harus melalui Nabi Muhammad. Jadi Injil dan Taurat itu tidak berlaku sudah. Karena kita tahu kan Taurat untuk Israel, Yesus juga untuk Israel, Matius 15:24. Tapi tetap tidak berubah tentang ketuhanan. Kalau ketuhanan menurut Musa Esa, maka menurut Yesus Esa juga. Ya, pertama di dalam Ulangan 6 ayat 4 kan Musa menceritakan Allah Esa. Ketika Allah mengutus Isa, ya 46-nya. Nah, Isa juga sama, Markus 12:32, Tuhan Allah itu Esa. Sampai kapan ini berlaku? Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak merubah juga. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Ketika Allah mengutus Musa, Tuhan tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Ketika ngutus Yesus sama, tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Ketika ngutus Nabi Muhammad, dia tidak berubah. Al-An'am 103. Dan Tuhan tidak serupa dengan apapun. Jadi Tuhan itu jangan disamakan dengan manusia punya roh, firman, bukan. Kata Musa, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, As-Surah ayat 11, Laisa kami siri syai'un. Terus ada ajaran Kristen penyesat ajaran Yesus. Tuhan ini katanya Yesus ini Tuhan yang menjelma, inkarnasi, firman jadi manusia. Nah, saya orang Islam tidak bodoh, langsung nanya ke Yesus. Yesus, kamu ini firman jadi manusia atau manusia menerima firman? Ternyata kata Yesus, manusia yang menerima firman. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Terus kamu apain firman itu, Sus? Ya aku sampaikan kepada umatku Israel. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Makanya saya setelah meneliti Bible dan Al-Quran, ternyata 100% Kristen ini penyesat ajaran Yesus gitu loh ya. Ini saya buktikan dengan Ardiansa habis ini. Ya, bahwa Kristen penyesat ajaran Yesus. Nanti Darni dengan pendeta Kristen tanggapin. Kita 2 lawan 2. Ayo. Oke, izin. Saya sebagai host di sini ya. Jadi narasumber dari Muslim, Ustadz Tahta sama Kang Ardiansa dulu ya. Mungkin mohon maaf muslim-muslim yang lain menyimak dulu. Dan dari Kristen, ini mungkin Bu Darni sama Kristian. Dan Pak Agosto monitor Pak. Anda Kristen Muslim Pak, bentar.
Buka Pak mute-nya Pak. Kalau tidak dibuka saya turunkan. Terima kasih. Oke, lanjut. Yang menanggapi Pak Kristin dulu, silahkan. Nanti ke Bu Darni. Silahkan. Jadi tadi Pak Ustadz mengutip Yesaya yang mengatakan Tuhan itu tidak disamakan. Ya, yang disebut Tuhan di perjanjian lama, Yesus itu masih di surga, masih di dalam kealahan. Jadi perjanjian lama, semua nabi itu menyebut Tuhan Tuhan, tetapi ada Yesus ada di atas. Jadi ketika dikatakan tidak bisa disamakan, iya, itu betul. Tapi ketika Yesus sudah menjadi menggenapi nubuatan, ya, dia akan datang sebagai anak Allah, berbeda situasi kondisi di Yesaya bicara di perjanjian lama dan baru. Yesus sekarang sudah ada. Nah, jadi begitu. Kalau itu tidak bisa diartikan, oh kenapa Allah tidak, Tuhan tidak bisa disamakan dengan manusia. Ya iya, karena Yesus masih di surga. Ya sekarang Yesus sudah berada di dunia, ya, kita bisa pahami. Dia menjelma sebagai manusia sempurna, itu juga diiyakan dalam Al-Quran. Makanya Injil, ya, murid-murid yang dikatakan menjadi saksi itu menguatkan segala nubuat-nubuat di Alkitab. Jadi tulisan-tulisan Paulus juga, ya, adalah tulisan mengabarkan Injil. Murid-murid semua adalah saksi. Jadi jangan kita katakan Kristen itu, ya, apa namanya tadi dibilang oleh Pak Tahta itu, yaitu menurut kesimpulannya. Tapi Kristen itu sebenarnya adalah menguatkan, meneruskan, menyampaikan Injil Kerajaan Allah setelah membaca Alkitab. Karena memang misi murid-murid Yesus itu adalah menyampaikan Injil Kerajaan Allah ke seluruh bangsa, ya. Di Roma 15:16 ada juga di ayat-ayat yang lain. Jadi Injil itu oleh orang-orang Indonesia juga akan menjadi bagian dari pengikut-pengikut Kristus. Itu aja dulu. Oke. Dani, silakan Bu Dani. Bu Darni Aku yang lalu. menambah, ya. Bu Darni Oke, dulu nggak aku apa-apa. yang Bu Darni, menambah. silakan. Setelah Bu Nah, Darni nanti saya. jadi di dalam kekristenan Allah kami itu tetap sama dengan Allahnya di perjanjian lama. Tetapi di perjanjian lama itu belum menjadi manusia. Di sana masih firman, ya. Di sana masih firman. Di perjanjian lama Yesus itu masih firman, belum menjadi manusia. Tetapi di dalam perjanjian baru Yesus menggenapi firman itu telah menjadi manusia, ya. Nah, di dalam perjanjian lama Allah itu pernah beberapa kali menampakkan dirinya melalui malaikat, melalui tiang awan, melalui ini kepada para nabinya. Pertama, kepada Samuel. 1 Samuel 3 ayat 21. Allah menampakkan diri di Silo kepada Samuel. Kejadian 12 ayat 7. Allah menampakkan diri kepada Abraham, ya. Keluaran 24 ayat 9 sampai 11. Allah menampakkan diri kepada Musa, jelas. Nah, pada saat di perjanjian lama, Allah itu menampakkan diri kepada para nabinya. Nah, sekarang di perjanjian baru, siapa Yesus ini? Yesus ini adalah firman Allah itu yang menjadi manusia. Nah, sesuai dengan di perjanjian lama yang Allah pernah menampakkan dirinya melalui malaikat dan yang lain-lain, di perjanjian baru langsung dia firmannya itu menjadi manusia yang hidup. Itulah siapa? Yesus. Nah, saya mau tanya, apakah di Al-Quran pernah Allah itu menampakkan diri kepada para nabinya? Coba berikan datanya. Itulah tentang keberadaan Allah kami di dalam kekristenan. Jelas dan setajam silet. Oke, Bu Darni. Ikhwan Pila bantu tap-tap layar, ya. Bantu tap-tap layar biar Dulu Bang ada dia. Oke. Saya akan tanggapin dulu Bang Christian bahwa dia mengatakan memang Tuhan itu di dalam Yesaya 40 itu Tuhan Yesus masih di langit, belum turun.
Tapi ketika Yesus lahir, tetap Tuhan itu di langit. Mana dalilnya? Matius 18:19, Matius 2:39, oleh Bapakku yang di langit, tetap tidak pernah turun dia. Nah, seharusnya Yesus mengatakan gini, dulu Bapak ini masih ada di langit, sekarang turun jadi aku. Seharusnya gitu kalau Tuhan memang pernah turun. Tapi nyatanya kata Yesus, oleh Bapakku yang di langit. Nah, berarti Bapaknya tidak pernah turun. Berarti sama dengan 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Yang kedua, kata Burdani, ya, Yesus itu firman, yang mana dulu firman ini belum jadi manusia. Yang saya tahu, firman itu tidak pernah menjelma-menjelma. Firman itu diberikan kepada Yesus, kepada Musa, kepada Nabi Muhammad. Karena firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Begitu juga di zamannya Yesus, firman tidak pernah menjelma, tapi firman itu diterima oleh Yesus. Yohanes 12:50. Apa kata Yesus? Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Bagaimana caranya Yesus menerima firman? Mendengar dia. Mana dalilnya? Yohanes 15:15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar. Jadi firman itu tidak pernah menjelma jadi siapapun. Tapi firman itu diberikan kepada Musa menjadi Taurat itu. Taurat kan firman Tuhan. Diberikan kepada Yesus, kalau ditulis menjadi kitab. Kepada Nabi Muhammad, kalau dibukukan menjadi Al-Quran. Itulah firman Tuhan. Kalau Nabi Muhammad, Yesus, Musa penyampai firman. Mana dalilnya? Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Jadi bukan Yesus yang firman, tapi Yesus penyampai firman. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Terus menampakkan diri, ya, padahal di dalam kata Musa, kamu tidak bisa melihatnya. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Lalu yang datang kepada Musa, kepada Abraham, Yakub, siapa itu? Ternyata malaikat itu, ya. Nah, sebagaimana datang pada hari ke-6 Tuhan mengutus Jibril, begitu juga kepada Musa. Malaikat Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Keluaran 3 ayat 2. Begitu juga kisah para Rasul 7, 38, 53, 30. Yang datang ke Musa itu malaikat Tuhan. Coba baca kisah para Rasul 7, 38, 53, 30. Ya, begitu juga kepada Abraham, 3 manusia itu malaikat. Mana dalilnya? Kejadian 22 ayat Al-Quran 11. mana? Ayat Al-Qurannya mana, Kejadian Pak? Al-Quran sama seperti Bibel. Tunjukkan dulu di dalam Al-Quran pernahkah Allah sabar Bu, sabar. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan lanjut. Dalam Al-Quran Tuhan tidak pernah di dalam turun. Al-Quran tunjukkan data. Tidak pernah Tuhan turun, sama seperti dalam Bibel. Dalam 2 Tawarikh 6:14. Berarti Ya. berarti nggak ada. Oke, Berarti nggak ada Al-Quran Allah dan nggak ada yang menunjukkan para nabi. Jangan kepanasan. Wei. Ini loh dalam Bibelmu ya, Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Alkitab kami, kalau Alkitab kami udah mantap. Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga Tuhan tidak mau turun ke dunia. Lalu Tuhan ketika bicara kepada Musa, Abraham, Yakub, Zakaria, Elia, Maria, itu siapa yang turun? Malaikat. Mana dalilnya? Kepada Musa Keluaran 3 ayat 2. Kepada Abraham malaikat, Kejadian 22:11. Kepada Yakub malaikat, Kejadian 32 ayat 1. Kepada Zakaria malaikat, Lukas 1 ayat 11. Kepada Elia malaikat, 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Kepada Maria malaikat, Lukas 1:26. Di Kepada Al-Quran, jangan di malaikat, Alkitab kami. Hakim 2 ayat 1. Nah, jangan kepanasan. Diam dulu, woi, diam Akan dulu. saya tunjukkan ya. Akan saya tunjukkan bahwa Kristen ini 100% penyesat ajaran Yesus gitu loh. Balik ke balik. Nah, Diam dulu. sekarang Bang Ardi jangan. Oke, gedekan saya Os. Oke. Belum ada ya datanya ya Pak Ustadz. Diam. tadi Dah diam. Al-Quran gak ada Allah menampakkan diri
Diem dulu. Nggak ada Diem ya, dulu. nggak ada. Diem gantian. Nanti saya tendang lo kalau ngomong terus. Saya tendang lo nanti. Kemana dia? Kemana dia? Saya tendang, pusing, saya ngaturnya mute, dibuka mute. Bagus. Buka. Lanjut. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan ya, dengarkan ya. Bukan bermaksud apa-apa, cuman saya ingin meluruskan bahwasanya kitab yang dipegang oleh orang Kristen bukan Injil. Dicatat teman-teman ya, teman-teman di bawah dicatat ya. Kitab yang dipegang oleh orang Kristen bukan Injil, bukan. Oke? Sekali lagi saya bilang, kitab yang dipegang oleh orang Kristen bukan Alkitab, bukan Injil. Bukan, tapi Biblos. Di satu tuh. Saya akan tunjukkan datanya nih. Saya dari dulu berjuang gitu loh, supaya apa? Supaya membiasakan tidak menyebut sebagai apa namanya ya? Ini apa ini? Oh gini sih. Nih. Injil itu apa? Ini mustalahatnya ini loh. Alkitab Al-Munazzala ala Isa bin Maryam alaihissalam. Kitab ketetapan Al-Munazzala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam binti Maryam. Binti Maryam. Wa huwa min an-najlu. Itu berasal dari kata an-najlu. Injil itu dari kata an-najlu. Wa huwa al-aslu. Artinya apa? Pokok atau dasar. Injil adalah aslun li'ulumin wahikamin. Aslun li'ulumin wahikamin. Dasar atau pokok keilmuan dan hikmah. Saya ulangi lagi. Injil adalah dasar-dasar atau pokok-pokok keilmuan dan hikmah. Oke? Ini Injil. Jadi ketetapan ya. Kitab itu lafadznya mustarok. Betul ya Ustaz Tahta ya? Loh, mana Ustaz Tahta ini? Kenari Mana pot, ini? Ustaz Tahta, kenari pot. Ya, kitab itu lafadznya mustarok. Kitab bisa diartikan kitab atau buku, kitab bisa diartikan sebagai catatan, dan kitab bisa diartikan sebagai sebuah ketetapan. Nah, ketetapan ini bisa oral. Ya. Oral nih. Oke? Ini aku buka nih kalau nggak percaya ya. Nih, aku pakai data nih. Mana? Ah, nih. Kitab bisa diartikan buku, bisa diartikan Quran. Alkitab ya, dalikal kitabul la raiba fi. Alkitab itu makanya disebut Al-Qur'an gitu loh. Bisa disebut catatan, bisa disebut juga ketetapan. Oke? Mana ini Ustaz Tata? Ustaz, naik Ustaz. Udah di atas. Teman-teman ya sambil di follow akun barunya Ustaz Tahta. Lanjut Kang Ardi. Ya oke. Ketetapan ya. Ketetapan ini berupa oral gitu loh, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Isinya apa? Nah, isinya adalah mana. Oke, kita buka di sini di mana ini? Ah, ini. Isinya Injil ya teman-teman ya. Kalau ditanya orang-orang dicatat teman-teman, dicatat. Isinya Injil itu apa? Injil itu ketetapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa secara oral. Ketetapan, ingat ketetapan. Oke, Injil kepada Nabi Isa yang dipegang oleh orang Kristen bukan Injil tapi Biblos, itu karangan manusia. Nih, dengarkan. Apa isinya Injil? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau. Ini Nabi Isa yang ngomong ya. Nabi Isa ditanya Allah ini ya. Di sini nih, mulainya di sini di ayat 116-nya ya. Oke lah, aku baca dari sini ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ya kan? Nabi Isa kan? Oke? Nabi Isa.
Kemudian Nabi Isa ketika ditanya, apakah engkau menjadikan Tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa gimana? Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Kemudian Nabi Isa menjawab begini juga, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang diperintahkan coba? Nih, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini pokoknya, ini di sini pokoknya. Jadi isinya Injil itu ini. Isinya Injil itu ini. Kitabnya orang Kristen bukan Injil. Wah, aku semangat kali bahas Injil ini itu ya, karena Injil itu hanya tertulis di dalam kitab yang namanya Al-Quran. Ada original teksnya Injil. Nih kalau nggak percaya nih, aku bukain ya. Langsung aja lah ketik biar cepet ya. Mana. Ini original teks ya, nggak dalam kurung. Nih, surat Ali Imran ayat 3. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ada Injil di sini. Kita cek di sini. Tuh. Injil ada di original teksnya. Ada di original teksnya. Tapi di kitabnya orang Kristen, saya katakan sekali lagi, kitabnya orang Kristen bukan Injil. Tidak pernah ditemukan satu kata pun di dalam perjanjian baru dari bahasa Yunani terdapat kata-kata Injil. Tidak pernah. Kalau ada saya berhenti jadi apologet. Oh, jatuh tuh. Oke, sekian. Silakan Ustaz Tata. Ya. Oke, mantap, Masya Allah. Lanjut, Pak Faiz. Ya, Markus 1 ayat 1 dikatakan, inilah permulaan Injil Kerajaan Allah. Matius 4 ayat 23, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oke, sebentar. Dan Saya izin tunggu, Ustaz Tata. masih, Ustaz Tata. Sebentar aku ngomong Ustaz Ya. Tata. Ustaz Tata monitor Ustaz. Ya, Dua apa? Antum nanti nanggepi yang lain ya. Aku nanggepi yang Injil doang ya, Ustaz Tata ya. Oke. Ya, lanjut Ustaz. 2 Korintus 4 ayat 3, Injil tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, di Al-Quran dikatakan tidak dipandang beragama jikalau kamu tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan Firman Allah. Jadi di 2 Korintus 4:3, Injil tertutup untuk mereka yang akan binasa. 2 Tesalonika 1 ayat 8, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil. Jadi Injil harus ditaati. Kalau tidak ditaati itu tidak akan dipandang beragama sesuai apa yang disebutkan di Al-Quran. Nah, jadi saudara-saudaraku, yang jelas Injil yang lengkap itu yang ditulis di Alkitab, bukan di Al-Quran. Terus Paulus dipercayakan, Galatia 2 ayat 7, Paulus dipercayakan untuk memberitakan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat. Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Jadi itu banyak ayat yang menyebutkan bahwa Injil itu disampaikan ke bangsa lain. Roma 15:16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah. Jadi saudara-saudaraku orang Indonesia juga harus terima melakukan apa yang ada di ajaran-ajaran Taurat dan Injil, karena itu untuk semua bangsa, dan Rasul Paulus diutus oleh Yesus untuk itu juga rasul-rasul atau murid-murid yang lain. Jadi jelas ya, Injil ini di dalam Alkitab lengkap kisah tentang Yesus dari lahir, mati, dan bangkit. Itu dulu saudara-saudaraku. Oke. Ya, silakan Ustaz Tata. Ya, Ustaz Tata dulu. Nanti aku nanggepin yang Injil ya. Ya, saya sedikit. Jadi gini,
Maksudnya di dalam Al-Quran, kenapa Allah selalu mengatakan bahwasannya Taurat, Injil, bahkan nanti di Al-Ma'idah 48 ditambah Al-Quran. Karena orang tidak dianggap beragama yang benar kalau tidak paham Taurat, Injil, Al-Quran. Yang mana intinya adalah mengenal Allah. Terus tadi Bang Kris mengatakan tidak akan mengenal Allah kalau tidak membaca Injil. Siapa orangnya? Kristen. Seharusnya kalau dia mengenal Allah, dia paham Quran, dia paham Taurat, Injil, seharusnya dia mengenal Allah. Karena Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:32, Al-Quran, Qul huwallahu ahad, terus Tuhan tidak kelihatan, Ulangan 33 ayat 20, Yohanes 5:37. Di situ dijelas Tuhan itu Taurat dan Injil, Al-Quran. Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun Esa. Ya. Kristen, karena dia tidak paham Taurat, Injil, maka dia yang dikenal cuma di wataknya Yesus. Yesuslah Tuhan, kelihatan, serupa. Berarti benar apa yang dikatakan Al-Quran. Kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak membaca Taurat, Injil, Al-Quran. Nah buktinya Kristen ini, Kristen tidak pernah baca Taurat, Injil itu. Buktinya mereka yang di watak otak mereka cuma Yesus, 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 Tuhan, Tuhan. Belajar Taurat dan Injil yang benar, pasti dia kenal Tuhan. Contohnya Yesus itu kenal Tuhan karena dia membaca Taurat dan Injil. Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana? Di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, Yohanes 5:37. Ya. Berarti Yesus kenal Injil. Dia menyebarkan Injil. Tapi Kristen sama sekali buta Injil itu. Yang dia tahu Bible menjadi pagan. Yang di otaknya adalah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Coba andaikan dia paham Taurat dan Injil, pasti dia akan mentuhankan Allah yang Esa, yang tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun di langit. Gitu ya. Silakan Bang Ardiansyah. Oke, saya ingin Pak Kris menanggapi ini ya. Sabar. Allah, Oh, ditanggapi dulu. Sekalian saya dong. yang nanggapi atau? Oh, ya. Sekalian dong. Ya, Anda kan sendirian. Oke ya. Ini kan Markus 1 ayat 1, betul nggak Pak Kris? Ya. Inilah permulaan Injil ini berarti. Ya. Ini terjemahan ini, Pak. Bukan original text. Apa original teksnya coba? Kita cek. Evangelion. Bukan Injil. Bukan Injil. Evangelion. Apa artinya itu apa? Artinya kabar baik. Kalau kabar baik diartikan ke dalam bahasa Arab bukan Injil tapi Bisyaroh. Basiroh apa? Basiroh ya? Kabar baik, mubasyirom. Mubasyirom ya. Bashiro ya, Bashiro. Nah tuh, kalau Injil tadi aku udah bilang, aku punya rujukannya dari kamus bahasa Arab. Injil itu aslun li ulumin wa hikamin. Dasar-dasar atau pokok-pokok keilmuan dan hikmah, itu artinya Injil. Ini Evangelion. Coba, mana Injilnya? Coba buktikan kepada saya. Ada tertulis bahasa original teksnya Injil? Gak ada. Bahkan kalau Anda mempercayai Evangelion ini adalah Yesus, nih kan? Inilah permulaan Evangelion tentang Yesus Kristus. Evangelion ya, kabar baik ya. Nih Evangelion ya. Oke, kita buktikan di sini sekarang. Saya punya manuskrip Priene. Manuskrip Priene ini kalian dari Kristenan sendiri ya, dari Kristen sendiri ini. Nih, ini manuskripnya. Kita baca dulu ya, apa maksudnya di sini. Nih. Ya. Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya apa? Bang Kris. Ya. Dimulainya apa? Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya apa? Kabar baik. Evangelion bukan? Evangelion. Dibuat pada tahun 9 sebelum Masehi, betul? Betul.
beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus, betul? Betul. Berarti duluan ini daripada Yesus. Betul. Ternyata Evangelion bukan Yesus duluan ya, tapi ini ya, Agustus ya. Nih aku bacakan. Aku bacakan manuskripnya nih. Manuskrip belah apa namanya? Manuskrip Priene, kalender Priene, inskripsi. Ya. Oke ya. Di Auton Evangelion Toteu. Tuh, Agustus ini anak Tuhan. Saya nggak ngomong anak Allah ya, anak Tuhan, karena Theos itu saya nggak mau nyebut Theos Allah, saya nggak mau itu. Anak Tuhan ini. Jadi ternyata Evangelion itu pertama kali bukan dibawa oleh Yesus. Salah. Agustus. Itu konsekuensinya kalau Anda menyamakan Evangelion dengan Injil. Itu konsekuensinya. Kami nggak mau menyamakan Evangelion dengan Injil, nggak mau. Evangelion bukan Injil, Injil bukan Evangelion. Selesai. Lanjut, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade Sugi, Dayang Hande, Bunda Rahma, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Andi. Enggak ada. Silakan Ya, lanjut. silakan Pak Kris ditanggapi ya. Tanggung jawab, Saya pertanyaan saya tadi, tolong tunjukkan di mana tertulis Injil dalam original teks aslinya. Silakan. Saya tidak perlu tunjukkan teks aslinya, ya, karena Injil kabar baik katanya. Kalaupun kata Injil ditukar dengan kabar baik tidak masalah. Ya. Jadi kalau kabar baik, inilah kabar Kami baik. yang masalah, kami Pak. Itu istilah kami. Injil itu istilah kami umat Islam, bukan istilah Anda. Injil itu bahasa Arab, adanya di Quran. Ya, nggak usah pakai Injil, pakai kabar baik aja. Jadi Silakan Evangelion tuh, jangan sebut Injil. iya, kan ada kesamaan tadi dikatakan tuh Evangelion itu adalah siapa, anak siapa itu? Kaisar Agustus. Karena memang ya kan kadang ada kesamaan kata yang digunakan kepada Yesus dan juga ada kesamaan kata yang digunakan kepada iblis. Contoh bintang timur. Ada ayat mengatakan Yesus bintang timur. Ada yang ayat mengatakan iblis bintang timur, sehingga ada orang menyimpulkan kalau demikian bintang timur adalah iblis, berarti Yesus adalah iblis. Nah, karena menemukan kesamaan kata. Jadi untuk mengambil satu kesimpulannya kita harus lihat konteks ya, lihat perikopnya ya seperti apa. Jadi mengenai tulisan Rasul Paulus yang sering dikatakan bahwa Kristen itu adalah sesat karena mengikuti Paulus. Karena memang benar diakui bahwa tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami, ya, itu kata Petrus temannya. Tulisan Paulus banyak hal yang sukar dipahami sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Nah, jadi ada peringatan dari Petrus. Waspadalah supaya kamu jangan tersesat, ya, di dalam kesesatan orang yang tidak mengenal hukum. Jadi kalau tulisan Paulus itu banyak kontradiksi, benar iya. Di Efesus 2 dia katakan Yesus mati membatalkan hukum Taurat dan segala peraturannya. Tetapi di Roma 3 dikatakan, adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Kami meneguhkannya. Jadi artinya seakan-akan kalau kita gunakan ayat yang Efesus 2 tidak perlu hukum Allah. Sedangkan di ayat lain diteguhkan, berarti tetap. Nah, kalau kita tidak memahami hukum mana yang sudah tidak berlaku dan hukum mana yang masih berlaku, ya, kita tidak akan dikatakan tidak memahami. Kita akan paham sebenarnya tulisan Paulus, karena memang Paulus dipakai Yesus untuk kabarkan Injil kerajaan Allah seperti di Roma 15 ayat 16 ya. Paulus ditugaskan untuk pemberita Injil di bangsa-bangsa lain. Jadi saudaraku, kalau seandainya terjadi kontradiksi tulisan Paulus, kita baca ayat yang lain seperti di Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi naga ini kan lambang setan, iblis.
dan dia memerangi yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Karena memang ciri-ciri umat Allah adalah melakukan hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Pak, jangan Jadi panjang-panjang, hukum Pak. Allah yang dimaksud adalah Dijawab aja 10 poinnya, Pak. perintah Allah. Ya, Jangan panjang-panjang, dijawab aja, Pak, pertanyaannya. ya, pertanyaannya apa tadi? Jadi kalau mengenai kabar baik, ya kalau mengenai kabar baik, tidak apalah kata Injil kita ganti dengan kabar baik. Ya, bukan kita ganti, memang bukan milik Anda, Pak. Nggak Bukan apa-apa. kita ganti, memang bukan milik Iya. Anda. Kan kalau persoalan bahasa, Tuhan yang berikan, kita jadi beda-beda bahasa di seluruh dunia. Enggak, bukan itu persoalannya. Persoalannya bukan itu. Itu bukan milik Anda, bahasa itu bukan milik agama Anda, bukan. Iya. Kalau Injil Istilah tidak boleh itu ada istilah di gini lah. Istilah di Kristen yang Anda pakai itu adalah istilah Islam, Pak, bukan istilah murni dari Kristen, bukan. Istilah Islam itu. Iya. Bahkan Iya, kami nggak walaupun- pernah kok. Kami Al-Quran, Islam, orang Islam nggak pernah tuh pakai kata theos, apostolos, Iya. pneumahagion, logos, nggak pernah. Ya, mengenai bahasa, bahasa Indonesia kan diserap dari beberapa bahasa dari Sanskerta. Saya nggak ya. tanya terjemahan, Pak. Saya nggak tanya Iya, bukan terjemahan. terjemahan yang saya maksud. Kan bahasa Indonesia itu ada bahasa-bahasa asing yang sudah dijadikan bahasa Indonesia. Kan Terus? dari bahasa. Nah, kan salah satu juga diserap dari bahasa Arab. Kalau penggunaan kata Allah ya disahkan di Indonesia untuk digunakan untuk God, ya berarti kan kita seluruh orang Indonesia bisa menggunakan kata God. Siapa yang Allah. mengesahkan, Mbak? Ya. Saya tanya, siapa yang mengesahkan? Nah, saya balik tanya. Apa Duh, kok balik kata tanya, mau Allah? ditanya, kok balik tanya Iya, dulu. kita orang Indonesia pakai apa? Jangan pakai bahasa Arab. Loh, saya orang Indonesia, kitab saya dari Arab, saya nggak boleh ngerubah, Pak. Nah, berarti Saya nggak kita boleh ngerubah. nuntut orang Ya Arab. memang Ya, original kita teks nuntut orang kami Arab, itu kita berbahasa nuntut Arab. Indonesia. Maka kami ketika sholat itu juga berbahasa Arab. Nggak mungkin kita rubah jadi bahasa Indonesia, nggak boleh. Ya mana bisa paham orang nggak Al-Quran kalau tidak di bahasa Indonesia? Loh, Hanya orang Bapak yang ngomong ya, original random teks aja. kan? Bapak ngomong original teks kan? Original teks kami bahasa Arab. Gimana sih? Bapak ini gimana? Iya. Original teks Iya. kami itu berbahasa Arab, Pak. Ya, Allah berarti itu, kalau orang- dengerin Pak, bahasa Arabnya Allah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tetap Allah, nggak berubah. Iya, itu nggak salah, nggak berubah. Nah, Loh, sekarang terus kita ngapain pakai kata iya. Allah? Bapak yang ngajak ke situ, ngapain pakai kata Allah, Pak? Terus bahasa Indonesia untuk Allah apa? Itu yang saya tanya. Loh, Allah itu nama Tuhan. Iya, nama Tuhan. Terus Nama Tuhan kami umat Islam, Iya. bukan nama Tuhan yang- kamu. Iya, orang Indonesia pakai kata Allah itu apa bahasa Indonesianya? Itu yang saya tanya kamu. Allah ya Allah, bahasa Indonesianya Allah ya Allah. Lah, itu kan bahasa Arab. Loh, bahasa Arab, ya dengerin ya, bahasa Indonesia menyadur dari bahasa Arab. Kata Allah, ketika dibaca di Indonesia juga Allah, sama, nggak berubah. Iya. Saya tanya kamu, kalau kita dilarang pakai Allah karena itu agama bahasa Al-Quran, terus orang Kristen pakai apa bahasa Allahnya itu? Teos. Ya ampun, kita Nih ngomong saya kasih aja tahu, deh. saya kasih tahu ya, saya kasih datanya. Saya kasih datanya. Saya kasih datanya ya. Saya kasih datanya, Pak. Saya kasih datanya. Saya kasih datanya. Ya, saya kasih datanya, Pak. Bapak itu harus pede gitu loh. Harus pede, percaya diri dengan kitab Bapak. Jangan sampai nggak percaya diri dengan kitab Bapak sendiri. Nggak boleh itu. Nih, aku kasih tempe ya. Allah itu sambil nunggu ya. Allah itu nama, Pak. Misalnya orang Amerika namanya Mr. Black. Tidak bisa di Indonesia dipanggil Pak Hitam, itu nggak bisa, Pak. Tetap aja Iya. Mr. Black. Betul. nih, Gitu nih. loh. Aku kasih langsung dari original text, bukan cuma original text ya. Aku kasih langsung dari manuskrip aslimu tuh. Nggak usah pakai terjemahan apa transkripsi
Ini kan transkripsi komputer. Saya nggak pakai transkripsi komputer nih. Saya kasih nih. NRK and Hologos, kay Hologos and Prostantian, kay Theos and Hologos Theos. Pakai Theos, Pak. Theos. Nih lo. Kalau nggak kelihatan nih aku gedein nih. Theos. Iya betul. Iya. Ya, Betul, pakai saya ini. betul. Bapak harus percaya diri, dengerin Pak. Bapak harus sangat bangga dengan original kitab Anda yang notabene berasal dari Yunani. Harus percaya diri. Misal kami, umat Islam. Sekarang saya tanya, Pak Desuki bangga gak umat Islam menggunakan bahasa Arab? Banggalah. Bangga. Bangga sekali. banget Pak De. Betul? Iya, itu Bahkan sebagai ketika bentuk kita beribadah, kecintaan kita. Ketika kita beribadah, sholat, apakah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pak De? Oh, ya, enggak boleh. Enggak boleh, enggak. Kami bangga menggunakan bahasa Arab gitu loh. Kenapa Anda tidak bangga menggunakan kata Theos? Kenapa? Kenapa? Ciri-ciri agama Samawi itu mempunyai bahasa keagamaan. Contohnya orang Yahudi ketika bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Aram, ketika ibadah menggunakan bahasa Ibrani. Orang Islam bahasa sehari-hari di Indonesia, tetapi bahasa keagamaannya ketika melakukan ritual agama pakai bahasa Arab. Seperti itu. Ya, betul. Nah, saran saya gini Pak Kris Wulan ya, Pak Kris Walujan ya. Saran saya gini Pak. Kalau berdoa jangan sebut-sebut lagi Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Ini saya kasih bahasa Yunaninya Pak ya. Allah Bapa itu bahasa Yunaninya, kalau kamu mau jangan pakai Allah Bapa ya. Theos Patros. Nah, tuh, dengan nama Theos Patros, Huio Theos dan Pneuma Hagion. Nah, itu cocok itu. Pneuma Hagion tuh roh kudus tuh kata Anda tuh di dalam kitab Anda menggunakan kata itu. Padahal sebenarnya itu hantu suci kan. Nah, tapi nggak apa-apa pakai itu. Yang penting nggak pakai istilah Islam, Pak. Dengan nama Theos Patros, Huio Theos dan Kai ya, ada dannya kan, ada Kai ya. Oke ya. Dengan nama Theos Patros, Kai Huio Theos, Kai Pneuma Hagion. Nah, itu. Bangga nggak? Bangga nggak umat Kristen, saya tanya? Bangga nggak? Ya, jadi masalahnya nanti Kristen jadi nggak laku di Indonesia kalau gitu. Wah, itu gak tahu lagi tuh. Tapi yang jelas harus bangga dulu ya. Teman-teman Kristen harus bangga dengan bahasa asli. Saya jangan ambil istilah-istilah di luar kitab Anda, nggak baik itu, nggak baik ya. Oke, silakan ditanggapi Pak Kris. Kalau punya data, bantah data saya. Ya. Silakan. Terima kasih. Nah, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, sekarang persoalan bahasa. Kalau Pak Ardiansah tahu ya, bahasa apa yang digunakan oleh 12 murid Yesus? Coba dijawab. Kan udah saya sebut tadi, Pak. Bahasa apa itu? Dalam bahasa sehari-hari Aramaik. Oke. Aram. Yang dipakai dalam murid, bahasa yang keagamaan dipakai- Ibrani, ya. Pak. Nah, berarti Ibrani bahasanya orang Yesus dan murid-muridnya. Saudaraku, perhatikan baik-baik ya. Atas izin Tuhan ya, murid Yesus yang seharusnya menggunakan bahasa Ibrani akan menyampaikan Injil Kerajaan Allah ke semua bangsa. Jangan pakai Injil, Mereka Pak. disambut- Jangan pakai Injil lu, pusing kepala Oke. saya dengernya. Menyampaikan. Jangan pakai Injil, pusing kepala saya. Oke. Jangan pakai Injil. Gunakan Menyampaikan. istilah-istilah evangelion. Ya, oke. Pak. Setuju. Gunakan istilah Oke, setuju. evangelion. Lanjut. Coba diulangi Setuju, lagi, Pak. setuju. Ulangi lagi. Oke. Evangelion, diulangi lagi, Pak. Oke. Evangelion. Oke, saya gunakan. Evangelion. Iya, Saya saya bangga terhadap Pak Kris. Saya benar. bangga. Saya bangga terhadap Pak Kris. Anda benar. Nah, sampaikan kabar baik kepada semua bangsa. Jadi atas izin Tuhan ya, mereka diberikan kesanggupan untuk berbicara bahasa lain. Mari kita simak Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berbahasa, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi dan Saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang kata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi saudaraku, begini ya, ada berkumpul ya orang-orang dari berbagai bangsa di tempat itu, karena memang Tuhan mau supaya Injil disampaikan ke seluruh dunia. Murid-murid dimampukan untuk berbahasa lain. Jadi jangan blok kalau Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena itu adalah izin Tuhan. Tuhannya siapa, Pak? Ya Tuhannya kami, Yesus kan Lah ya Tuhan kami. sudah. Ya bukan Tuhan kita kan? Nah, Ya, sekarang jadi saya tanya bahasa, istilah Injil. ya, Sekarang saya tanya. bahasa, ya. Sekarang saya Dengar tanya. dulu. Istilah Injil, istilah Allah itu berasal dari Tuhan Anda atau Tuhan kami? Saya tanya. Maksudnya? Loh, istilah Allah, istilah Rasul, istilah Injil itu berasal dari Tuhan Anda atau Tuhan kami? Saya tidak akan gunakan Allah, saya akan gunakan saja Bapa di surga. Enggak, Dan saya murid-murid tanya simpel. Pertanyaan saya, istilah Allah, istilah Rasul, istilah Injil itu berasal dari Tuhan Anda atau Tuhan kami? Tuhan saya? Tuhan kamu, Tuhan saya beda atau sama? Ya beda lah, Bapak Tuhannya manusia kok. Oke lah. Ya berarti Tuhannya berarti ya Roh Kudus ya, dan Tuhannya Yesus juga. Roh bukan Kudus Tuhan itu kamu, istilah Tuhan Arab, manusia. Pak. Istilah Arab Roh Kudus itu, Iya. Pak. Roh Kudus itu istilah Arab. Jangan pakai Roh Kudus. Kudus itu bahasa Arab. Kudus itu, Pak. Pakai pneuma hagion. Saya tidak gunakan bahasa itu ya. Yesus sendiri yang memberikan kemampuan murid-muridnya berbahasa lain. Ngapain saya pakai pugion itu? Loh, Sudah dalam pneuma bahasa hagion itu Indonesia bahasa. ngapain? Itu bahasa Alexander itu, Pak. Jadi di Kisah Rasul 12 bahasa Asia, toh kita kan orang Asia. Kenapa saya harus pakai bahasamu itu? Tidak mungkin lah. Roh Kudus memampukan mereka berbahasa Kudus lain. itu bahasa Arab, Pak. Jangan pakai bahasa Arab. Aduh. Pakai Kudus pneuma itu. hagion. Atau gini Kudus deh. itu. Gini deh. Itu di Holy Jawa Ghost, Tengah, bahasa Mas. Inggrisnya kan Holy Ghost. Bahasa Inggrisnya kan Holy Ghost ya kan, atau hantu suci ya, gitu aja lah. Holy Ghost kan hantu suci. saya harus? Ya, saya tidak bisa gunakan kalau suci bahasamu juga. Oke, roh Hantu suci saja kalau suci. Loh, suci kan Kalau bahasa roh Indonesia. suci. Anda bisa pakai tuh. Udah nggak usah lari ke lain-lain. Kita ini Ya tadi makanya bicara nggak usah soal pakai bahasa. istilah Kita- anu. Mohon maaf ya. Iya. Gini teman-teman, izin ya. Saya ini kuping saya ini agak gimana gitu kalau mendengar teman-teman Kristen menggunakan istilah-istilah Islam, agak gimana gitu. Mohon maaf ya para guru. Oke, lanjut. Silakan. Kang Ardi, biar Kristen ini mandiri, jangan nyolong-nyolong sana sini, biar mandiri. Iya, Keren. iya. Saya tanya si Ardiansa, kata kudus itu berasal dari bahasa mana? Gimana? Kata kudus emang bahasa apa itu? Bahasa Arab. Terus saya tanya kudus bahasa Indonesia apa? Itu kan diadopsi dari bahasa Arab. Terus iya, saya tanya bahasa Indonesia apa? Kudus. Suci. Iya, kudus bahasa Arab. Suci apa? apa? Suci bahasa Arab juga. Bahasa Indonesia. Nah, berarti saya gunakan suci saja, nggak usah kudus Ya, karena itu dilarang. nggak apa-apa gitu. Tepuk tangan Mantap. untuk Pak Gus. Roh suci, ya gitu bagus. Jadi yang jelas. Bukan roh ya, bukan roh, Iya. hantu. Sorry, hantu suci. Jadi yang Hantu jelas, itu, Pak. saudaraku. Jadi yang jelas. Jadi yang jelas, Holy Ghost, saudaraku. Holy Ghost bahasa Inggrisnya Holy Ghost, Pak. Holy Ghost itu apa? Holy Ghost. Holy itu suci, Ghost itu apa? Roh. Hantu, Pak. Hantu, Pak. Ghost Ya, itu hantu ghost artinya. itu- ya, ghost itu kalau hantu nggak ada di Alkitab, Holy Ghost. Loh, ada di KJV. Holy Ghost ada di KJV. Jadi Ada Holy saudara- Ghost.
Jadi Ardiansa, Ardiansyah ya, Pak Arif ya, jadi untuk mengambil kesimpulan ya, kalau Roh Allah itu memberi kemampuan mereka berbahasa lain ya, jadi kita gunakan Alkitab bahasa Indonesia itu adalah izin daripada Bapa di surga. Roh Tuhannya Kudus siapa yang itu? Loh, tadi untuk katanya Tuhannya memberikan Yesus. kesanggupan. Izinnya siapa? Saya Udah. tanya, izinnya siapa? Nggak usah kita belat-belit dengan bahasa ya, nggak usah, karena Anda sudah tahu bahwa bahasa yang digunakan oleh murid-murid Yesus adalah salah satu bahasa di Asia, sehingga Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Jelas. Oke lah, nggak apa-apa lah. Wes pokoknya tak serek tak. Aku kasihan kalau ngejar bahasa terus. Silakan Tata, udah. Udahlah ini nah, Ustaz Yuki atau Dayang Handi aja lah. Saya istirahat dulu. Lanjut. Masya Allah. Tad Sugi, Masya barangkali Allah, ingin Masya masuk Tad, silakan Tad. Assalamualaikum Ya, Bang Dewa. silakan di Bang Dewa, Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Oreo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Rama. Assalamualaikum Bang Hadi. Lanjut Bang Ardiansa. Assalamualaikum Ustaz Tata. Assalamualaikum teman-teman di bawah. Assalamualaikum. Lanjut. Lanjut Tad Sugi lanjut. Oke, sebelum saya lanjut, saya promosi dulu dong. Oke, saudara-saudaraku ya, yang ada di channel manapun, ataupun yang ada di live TikTok, mohon didukung channel Bible Berjalan. Ini masuk penontonnya cuma 76 orang. Ayo, didukung dulu, didukung. Ini gimana ini? Ya, mohon didukung channel Bible Berjalan supaya bisa berkembang. Karena channel utama saya lagi sekaratul maut ya. Mohon didukung dulu ya, saudaraku sekalian. Oke, Tad, izin sebentar Tad, izin bentar. Saya juga mau promosi. Ikhwan Pilih Iya yang ada dong. di bawah ya. Ini akun Ustadz Tahta, akun baru karena barusan kena banned. Yang belum follow dulu ya akun Ustadz Tahta. Akun semuanya yang di atas lah, yang belum follow di follow kecuali akun Bang Dewa ya. Selanjut. Ya, aku juga izin promosi teman-teman. Di subscribe channelnya Bang Ardi YouTube ya. Ketik aja di YouTube BANG spasi ARDY. Selesai. Lanjut. Oke, tap layar jangan lupa biar tidak rungkat. Lanjut Ustadz Sugi. Ya, saya belum paham ini pembahasannya, kalau bisa di apa aja. Itu kan tadi udah selesai sama pengertian satu. Iya, oke. Ustadz gini, Tad, ini Pak Kris kira-kira dengan tema yang saya tuliskan sepakat tidak? Anakku adalah Tuhanku. Gimana Pak Kris? Silakan. Ya, kalau bicara logika tidak mungkin, ya. Masa Tuhanku adalah anakku? Tapi kalau bicara iman, ya. Saya baca dulu arti iman. Iman Pak Kris adalah ini udah izin lu Pak Dengar Kris. dulu. Pak Kris ini udah tobat, dia tidak mau mempergunakan istilah Islam lagi. Bagus Pak Kris, pakai istilah Yunani aja ya Pak ya. Lanjut Pak. Enggak, saya gunakan bahasa Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi di Kisah Rasul 2, bahwa Yesus mengirim Roh Kudus memampukan mereka berbahasa lain, berarti bahasa Indonesia juga sah ya dari Roh Allah. Jadi saudaraku, mengenai apa tadi ya, lupa. Kok Allah lagi Pak? Gimana Bapak ini? Bapak di surga. Udah Bapak di surga kan bukan Allah, jadi Bapak di surga adalah Bapaknya Yesus. Nah bukan gitu nggak Allah. apa-apa lah. Pokoknya jangan Allah. Jadi, Kacau pula. jadi Allah, ya Allah itu tempatnya bukan di surga, hanya Bapa di surga yang di surga. Oke. Jadi mengenai apa tadi ya, saya lupa. Yang ditanya tadi apa, anakku adalah Tuhanku. Jadi kalau bicara logika tidak masuk akal kalau anakku adalah Tuhanku. Tapi kalau bicara iman ya, saya bahas dulu iman. Iman adalah Pak Kris, kalau di surga itu ada berapa Tuhan di surga Pak? Waduh, jangan dulu. Saya bicara dulu arti iman. Iya kan di surga ini, izin dulu bentar doang, aku mau pergi. Pak Kris, di surga itu ada berapa Tuhan Pak Kris di surga? Di surga itu ada Allah Bapa dari yang Ada lagi. sorry Bapak di surga aja. Aduh. Bapak di surga. Aduh, kacau. Allah itu tidak ada di surga, yang ada Bapak di surganya. Iya di surga itu ada berapa Tuhan Pak?
Bapa di surga dan anak-anaknya yaitu Yesus. Terus siapa lagi? Dan malaikat-malaikat dan juga Roh Kudus. Kudus lagi. Beh. Jadi, jadi di surga itu ada ini Pak ya. Di surga itu ada keluarga Tuhan ya Pak ya. Itu adalah satu kesatuan ya. Yang pertama dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian ingin punya teman, dia ciptakan Ibu gitu ya, Yesus Pak, ya? sebagai awal dari dia ciptakan Yesus sebagai awal dari semua ciptaan. Baru Salah lagi. Yesus Jadi ini. Bilang. Angel Pray, nggak apa-apa Dewa turun dulu gantian, nanti Dewa naik lagi kok. Dinaikin aja Angel Pray, dia dari Kristen. Abang mau dah, bantu. atuh jangan merajuk ya. Tadi saya ngelarang apa-apa. kalau Bang Dewa jangan merajuk. Santai aja nggak apa-apa. Ya, Dewa di bawah nyimak dulu. Siap, Bang Dewa. Kalau Makasih ya. merajuk saya gundulin nanti biar Bang nggak Dewa gondrong. kaosnya bagus, makasih. Bisa lanjut. ya, lanjut ya. Jadi ada berapa Tuhan di surga Pak? Pak Kris. Saya tidak menyebut berapa Tuhan, saya hanya katakan ada Bapa, ada Anak. Ya, Jadi saya tidak- Bapak Tuhan. Jadi di surga itu Bapak Tuhan, Anak Tuhan. Ada berapa itu? Satu dong. Ya, satu disebut Tuhan karena Bapa satu, adalah Pak. Tuhan, anaknya disebut Bapak itu. Tuhan. Bapak itu roh Pak gitu. Angel Jadi, satu-satu Angel. Kalau kamu tidak dapat diatur saya tendang satu-satu ya. Pak Kris dulu. Diam. Kita juga menyebut Allah loh Pak. nah, Jangan mengikutin, jadi kan Gak usah ke sesuai- situ, nanti saya ngomong lagi. Hei. jangan mengikutin mereka Pak. Kita jadi kan sesuai menyembah Allah. loh. Orang gila nggak bisa diatur, saya tendang. Lanjut. Mampus, mampus. Ngomong asbun doang. Lanjut. Kan judulnya anakku adalah Tuhanku. Nah, itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Anakku adalah Tuhanku. Tapi kalau bicara iman, ya saya bilang iman. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita tidak lihat, yang kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman tumbuh dari pendengaran dan membaca firman Tuhan. Jadi kalau kita menilai dari kacamata iman, Enggak buat Yesus ngadem. itu adalah Ini loh Pak, saya nanyanya sederhana. Di surga itu kan anak manusia duduk di sebelah kanan Bapak. Yang mana yang Tuhan Pak? Anak manusia kah atau Bapak kah? Atau dua-duanya yang Tuhan? Bapa. Anak manusia bukan Tuhan. Anak manusia adalah anak Bapa. Jadi kalau Bapa disebut Tuhan, nah kita mesti menyebut anaknya anak Tuhan karena kita tahu bahwa bapaknya Bapak disebut Tuhan. Hai, bisa dimonitor. Hai, halo. Iya, halo. Silakan Pak Andi. Jadi begitu. Sedikit Pak. Tadi Anda mengatakan kalau bapaknya Tuhan, maka anaknya adalah Tuhan. Kalau bapaknya kucing, maka bentar Pak, maka anaknya Anaknya kucing. juga kucing. Iya. Berarti Anda mengatakan bahwa Yesus ini anak biologis gitu. Yesus itu ketika dia di surga, dia kan pernah berubah rupa ya. Dari manusia ketemu Musa dan Elia, dia berubah rupa, dia kembali ke rupa anak Bapa ya. Iya, Jadi- karena gini Pak, kalau anak adopsi atau anak kias itu tidak bisa pengertiannya seperti itu tadi. Anak kucing adalah kucing. Itu kalau anak biologis. Tapi kalau anak secara kias atau anak adopsi, misalnya saya mengambil kucing, saya anggap sebagai anak. Saya manusia, kucing tetap kucing. Gitu loh Pak. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa karena bapaknya Tuhan maka Yesus itu Tuhan, secara otomatis Anda mengakui Tuhan Anda punya anak Yesus secara biologis. Kan begitu analoginya. Istilah anak Allah kan yang berikan Anak Tuhan, itu anak dari- Tuhan, jangan anak Allah. Nanti
semprot lagi sama Bang Ardi loh, anak Tuhan. Itulah Yesus menyebut Bapa di surga. Jadi kan Bapa di surga. Nah, Yesus adalah anak di surga, anak Bapa. Nah, jadi untuk penyebutan Tuhan ya itu adalah dikaruniakan oleh Bapa di surga kepada anaknya di dalam Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dari sini ditanya apa jawab Bapak. Jadi Itu kan gini Pak, kalau menurut ayat yang Anda baca itu seharusnya Yesus ini nama spesial, iya kan? Terima kasih. Selamat. Karena nama segala nama, artinya seharusnya ini nama spesial. Tapi faktanya Yesus bukan nama spesial Pak. Ada penjahat diberi nama Yesus. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada orang namanya Yesus bin Nun. Kalau kita Yunani kan jadi Yesus bin Nun dia. Atau ada kesamaan. Yosua bin Nun. Yesus itu kan dari bahasa Ibrani Yosua. Nah, jadi dia ini tidak jadi nama yang spesial. Padahal kalau kita lihat ayat yang Anda baca itu tadi adalah nama yang sangat spesial di dalam nama Yesus. Tapi kenapa tidak spesial? Contoh nih Pak ya, Allah, bentar Pak. Allah itu nama spesial. Karena tidak ada sesuatu apapun namanya Allah. Nama Nabi Muhammad awalnya itu nama spesial. Karena sebelum ada nama Nabi Muhammad, orang Arab tidak pernah pakai nama Muhammad. Nah, beda dengan Yesus. Yesus ini bukan nama yang spesial. Penjahat Yesus Barabas itu juga namanya Yesus. Jadi Yesus itu ya atau Yesua itu nama umum di dalam orang-orang Ibrani sana. Begitu maling Pak. Berarti ya Yesus itu maling. Saya nggak ngomong itu. Saudara, Saya nggak ngomong itu. Kalau kebetulan sama nama itu bukan persoalan. Pak Kris izin sebentar ya, guru-guru maaf saya potong, saya di luar lagi mau pulang dulu 15 menit lah. Lanjutkan para guru. Ini Pak Yesus Muslim apa Kristen? Pak Yesus kalau Muslim mungkin di bawah dulu Pak. Oh iya, Muslim di bawah dulu Pak ya, mohon maaf ya, slot untuk Kristen. Kalau Islam namanya diganti dong, tidak baik kita pakai nama-nama begitu. Muslim di bawah aja dulu, namanya nggak bagus. Nggak bagus Pak. Masa Muslim namanya kayak gitu ah? Jadi Jangan ngambil-ngambil ya. Jangan Ada lagi sedikit Pak Kris. Ada lagi memperjuangkan sedikit Pak Ardi. Ada lagi netizen. Bentar Pak. Ini saya mengkritik sesama Islam. Ada yang pakai foto Isra Soru, pendeta Isra Soru. Ada lagi pakai foto Mel Atok, diberi nama pendeta Mel Atok. Janganlah, Muslim jangan seperti itu. Muslim punya jati diri. Ya jangan. Ya itu udah mencemarkan nama orang itu. Nggak bagus seperti itu. Ya pakai jati diri kita. Begitu loh. Kan masih bisa pakai foto orang tua ke, foto istrimu ke. Iya, atau ada kucing foto Isra Soru. Iya, atau foto kucingmu di rumah kan ngapain pakai foto orang lain? Ada aja kalian. Ya, aku kan memperjuangkan teman-teman ya. Aku berusaha memperjuangkan ini dengan diskusi lintas agama supaya orang Kristen nggak pakai istilah-istilah Islam gitu loh. Jangan kalian menggunakan istilah-istilah dari kekristenan, kacau kali, Lanjut. Iya, begitu jadi Kristen aja sekalian, dibaptis kek, selesai kan. Ya saya setuju kalau tidak. Ya sekarang kembali ke topik Pak Kris, izin tadi terputus. Jadi Yesus itu anak manusia dulu di sebelah kanan Bapa. Nah pertanyaan saya Pak, apakah anak manusia ini juga Tuhan Pak di surga Pak? Kan istilah anak manusia, anak Allah juga iya, anak manusia juga iya, karena dia pernah dilahirkan sebagai anak manusia. Apakah anak manusia Yesus ini, Pak, apakah anak manusia Yesus ini termasuk Tuhan atau bukan Tuhan Pak? Maaf ya, panggilan ini.
Ya, jadi kalau dia kan, ya dia menjadi anak manusia, dia anak Allah. Nah, kalaupun dia bilang anak manusia, iya, karena dia pernah dilahirkan sebagai manusia. Saya nggak nanya itu, Pak. Yesus ini, begini aja Pak, saya bersingkat ya. Ini kan banyak teman mau bicara. Yesus ini di surga ini anak manusia atau bukan anak manusia di surga, Pak? Kalau dia sudah di surga, kalau sudah di surga, sudah juga anak Allah. Tetapi kan manusia yang memilih. Saya nanya baik-baik loh Pak. Yesus ini di surga, apakah dia anak manusia atau bukan anak manusia? Dia sudah naik ke surga, ya anak Bapa di surga berarti. Jadi Yesus di surga bukan lagi anak manusia, betul? Tapi di kitab dikatakan anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Ya makanya saya tanya Bapak, ambil keputusan cepat, jangan ragu, dia anak manusia atau bukan anak manusia? Iya, anak Bapa. Hah? Pak, Yesus ini tertulis loh anak manusia duduk di sebelah kanan, Pak. Iya, anak manusia di sebelah kanan. Oke, Nah, diputuskan. Oke, diputuskan ya anak manusia ya. Baik. Anak manusia ini di surga Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Jadi anak manusia Tuhan, Bapak Tuhan. Ada berapa Tuhan? Kan nama itu dikaruniakan. Saya nggak belum bisa nama lagi. Anak manusia Tuhan, Bapak Tuhan. Ada berapa Tuhan? Jadi dua Tuhan. Dua Tuhan. Ngomong dari tadi selesai. Tuhanmu dua, selesai, lanjut. Susah, Pak jujur. Kan hanya penggunaan nama Tuhan. Bapak Tuhan ya anak Tuhan. Karena nama itu diberikan kepada anak Itu dari mana Pak? Ada udah akui Tuhanmu dua, udah lanjut. Lanjut Pak, udah diakui Tuhannya dua. Susah amat dari tadi. Lanjut, udah selesai gua. Waduh, 6 hari gua kejar baru ngaku. Terus Udah Tuhan Anda dua, selesai. Kenapa ketawa, lucu ya? Lucu ya Pak kalau Tuhan dua ya? iyalah. Kalau lucu ya? Udah lucu tapi udah lucu masih diingani Pak. Iya, kalau penggunaan kata Tuhan dikaruniakan kepadanya tidak salah ya Yesus disebut Tuhan. Iya, Tuhan dua kan, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan gitu kan. Iya, kalau kesimpulan Anda dua karena sudah Bapak Tuhan, anak Tuhan, ya begitulah tertulis. Tidak bisa dibantah apa yang tertulis. Jadi Bapak udah akui Tuhan Anda dua? Bapak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Bingung. baru enggak ya Pak ya, kalau Tuhan Anda dua ya? Yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Bapak baru enggak ya Pak, kalau Tuhan Anda dua ya? Iya, dua di Esa. Baru sadar ya Pak ya kalau Tuhan Anda dua ya? Iya, kan penggunaan kata Tuhan, oknumnya beda, Bapak lain, anak lain, tapi hanya penggunaan kata Tuhan itu digunakan oleh anak atas izin bapaknya. Makanya kalau Anda simpulkan dua Tuhan, tetap posisinya Bapak Tuhan, anak Tuhan. Kalau Tuhan dua ya, itu tertulis begitu, apa yang kita mau bantah? Ya udah, tinggal tanda tangan Tuhan Pak Kris baru enggak hari ini ternyata Tuhannya dua, gitu. Ya gitu aja. Kalau ya udah. Tuhan dua gitu. Nah, selamat Pak. Jadi anak Tuhan, Bapak Tuhan. Belum datang lagi lu Kak Tambunan. Tambah Ibu Tuhan ada. Ya terus mau tahu Ibu Tuhan menurut Pak Kris, mau tahu Ibu Tuhan siapa menurut lu Kak Tambunan? Maksudnya Ibu Tuhan. Ya udahlah Pak, dua aja Pak, jangan tambahin satu lagi, dua aja ya, cukup lah ya. Iya, dia kan hanya menggunakan nama yang diberikan oleh Iya pula dia. Itu aja. Udah dia, baru enggak dia Bang, dia kalau Tuhannya dua. Ya nggak apa-apa lah kalau dibilang Tuhan dua, nggak ada masalah. Tapi yang kita kenal kan Bapak Tuhan, ya anak Tuhan, gitu aja. Ya dua itu namanya Pak.
Itu dua Ya itu. terserah. Tetapi kan posisinya tetap Bapa dan Anak, walaupun kedua-duanya disebut Tuhan. Iya berarti Tuhan dua. Ya, terserahlah Tuhan dua. Kan kedua-duanya berarti dua, Pak. Ya, mereka satu dalam tujuan. Dalam Kalau dua Tuhan kayak gitu, Pak, kalau dua Tuhan kayak gitu, yang memutuskan perkara siapa, Pak? perkara apa dulu? Misalnya kalau Pak Kris berdoa, yang mengabulkan doa Pak Kris siapa? Ya kan Yesus ajarkan, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Jadi Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, saya minta makan, saya minta makan. Enggak, bukan itu. Misalnya Pak Kris berdoa supaya anaknya lulus sekolah. Kan berdoa gitu ya. Nah, yang mengabulkan doa Anda itu Yesus atau Bapaknya? Kan Yesus bisa mengabulkan karena segala kuasa diberikan kepadanya. Apa saja kita minta dalam nama Yesus akan diberikan. Oh, jadi Yesus yang berkuasa di surga, bukan lagi Bapaknya. Ya, kuasa diberikan Bapaknya kepada anak. Makanya menggunakan nama Tuhan juga diberikan kuasa itu. Jadi Bapaknya Yesus di surga tidak berkuasa lagi. Dia berkuasa, tapi kalau anak sudah diberikan kuasa, ngapain lagi Bapak berikan? Tetapi diberikan di atas nama anaknya, itu diberikan. Kalau Yesus sudah bikin kuasa, ngapain kita ke Bapak? Bapak Yesus sudah dipercayakan untuk memberikan kuasa itu, menyembuhkan. Jadi segala kuasa Bapak, jadi segala kuasa Bapaknya sudah diberikan kepada Yesus. Jadi Bapak ini sudah purna, pensiun, nggak ada lagi kuasanya gitu ya. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi untuk menjalankan segala sesuatu kepada Yesus aja. Jadi Bapak di surga tidak berkuasa lagi, Yesus yang ambil alih gitu ya. Dan begitu maksudnya. Kayak kudeta Tuhan ini Pak, kayak kudeta Tuhan. Yesus mengkudeta Bapaknya. Bukan mengkudeta. Terus? Apa yang diizinkan Bapaknya? Kalau diizinkan Bapaknya untuk menyembuhkan, bangkitkan orang mati, ya kuasa diberikan Bapak kepadanya. Jadi kuasa itu berlaku lewat anaknya. Oh, jadi Yesus kalau mau berbuat sesuatu izin dulu ke Bapaknya, baru Bapak mengeluarkan surat kuasa gitu. Kalau sudah diberikan kuasa, kita langsung aja ke Yesus. Semuanya diambil alih oleh Yesus atau bagaimana Pak? Ya kan kalau namanya diberikan kuasa. Kuasa apa? Menggarap tanah. Jadi lain-lain. Jadi semua sudah dikuasakan kepada Yesus. Jadi Yesus kalau mau berbuat sesuatu nggak perlu izin dulu ke Bapaknya gitu. Berbentuk manusia ya Pak Kris? Kalau wujud Yesus di surga itu ya, waktu menciptakan mereka katakan baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Saya nggak nanya yang lain. Yesus ini kan udah di surga. Harus ke situlah. Kalau kita ini, kalau rupa kita ada tangan, kaki, mata dan lain-lain, ya berarti kan kita tidak menyangkal kata serupa kita. Kita ini saya nggak bertanya tentang kita, saya nanya Yesus di surga ini masih berbentuk manusia seperti kita atau berubah wujud seperti apa gitu Pak Kris? Kalau berubah wujud seperti apa, ya kita tidak usah bahas kalau tidak ditulis di Alkitab. Jadi Yesus di surga itu masih seperti kita, laki-laki ya Pak? Mau laki-laki, mau tidak berkelamin atau apa, ya itu rahasia Tuhan. Nanti kalau Anda selamat, Anda akan lihat Yesus itu masih seperti wujud manusia atau tidak. Itu kan rahasia Allah untuk kita. Ulangan 29 ayat 29, apa yang dinyatakan itulah untuk kita, apa yang tidak dinyatakan ya bagi Allah itu. Itu saja. Pak, saya nanya kalau baik-baik, tidak dinyatakan, tidak Pak. usah dibahas-bahas. Pak Kris, saya nanya baik-baik Pak. Yesus ini di surga Pak, laki-laki sama seperti kita atau dia perempuan atau seperti apa Pak? Pak, kenapa tanya saya?
Ya, kan Anda yang menuhankan dia, Pak. Masa saya tanya, Bapak mengerti tidak apa yang saya katakan? nggak Tuhan ngerti, Pak. adopsi Makanya saya tanya, Yesus itu di surga itu laki-laki atau perempuan, Pak? Nggak usah tanya saya, kalau kamu selamat kamu akan lihat Yesus itu perempuan atau laki-laki, berkelamin atau tidak. Kalau Anda masuk surga pasti akan tahu nanti. Pusing Waduh. salah bah. Ini kok jadinya saya harus ke surga dulu, Pak nih. Ya makanya jangan ditanya apa yang tidak tertulis. Saya Tertulis, bukan Tuhan. Pak. Kan gini, tertulis, Pak ya. Saya. Kan gini loh, Anda Pak, dengan tertulis. Saya saya. kasih datanya tertulis, Pak ya. Ya, kalau punya data Oke. silakan baca. Ya. Inilah, Pak ya, berawal nih. Waktu Yesus disalib, dia kan laki-laki tuh, Pak. Mati, laki-laki nih, anak Maria nih, laki-laki nih. Dikubur 3 hari. Bangkit. Masih laki-laki, Pak, bangkit, Pak. Ya, Nemui murid-murid, dikira hantu. Masih laki-laki, Pak. ya. Minta ikan goreng, yang makan ikan goreng, Yesus laki-laki, Pak. Masih anak Maria, Pak. Kemudian di Markus 16:19 terangkat ke surga. Dulu di sebelah kanan. Terangkat sama badannya, Pak, kuburan kosong. Masih laki-laki, Pak, semua yang terangkat, Pak. Nah, pertanyaannya, setelah laki-laki ini Yesus sampai ke surga, Pak, apakah berubah wujud? Bukan lagi laki-laki atau masih seperti anak Maria sedia kala, Pak? Begitu, Pak, pertanyaannya, Pak. Oh gitu ya. Saya kira kalau berubah rupa seperti apa, ya, kalau tidak tertulis nggak usah kita bahas. Sebab Tertulis kalau loh dia itu, Pak, kan dulu di sebelah kanan laki-laki dia, Pak, anak Maria, Pak. Iya, kalau dia duduk di sebelah kanan, dia kan diubah. Sedangkan kita manusia kalau dibangkitkan juga akan berubah. Ya, kita akan dirubah. Jadi mengenai itu, Pak, kalau bertanya seperti itu, saya tetap kembali ke Ulangan 29. Atau gini aja, Pak, saya permudah deh, Pak. Yesus ini di surga masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria, Pak? Kalau sudah di surga, kenapa harus dikatakan lagi anak Maria? Jadi bukan lagi anak Maria ya, Pak? Ya terserah.